Shalom semua, selamat datang ke sesi pengajaran buku Wahyu 20. Hari ini kita akan mengkaji pasal yang ke-20, yaitu 1000 tahun pemerintahan Yesus dan iblis diikat. Dan ini adalah satu yang sangat penting kerana ia adalah titik kemenangan orang percaya dalam proses menghadapi masa depan dan juga keyakinan, perjanjian, dan janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita di dalam firman-Nya. Seringkali kita pikir, apakah ini mungkin? Apakah ini pasti? Apakah musuh kita ditewaskan? Apakah kita akan menang? Nah, jawapan itu semua dijawab dalam pasal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami serahkan waktu dan saat ini ke dalam tangan-Mu. Ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami doakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan yang baik, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Wahyu 20. Nah saudaraku, ringkasannya adalah seperti berikut. Mari saya tunjuk kepada saudara. Iblis diikat 1000 tahun. Kebangkitan pertama dan milenium. Kita melihat iblis diikat dari ayat 1 hingga 3. Kebangkitan pertama dan milenium. Ayat 4 hingga 6, kekalahan iblis dan pengikut-pengikutnya, ayat 7 hingga 10, dan takhta putih yang besar, itu adalah dari ayat 11 hingga 15. Apakah itu artinya kebangkitan pertama? Apakah itu artinya milenium? Apakah itu artinya takhta putih yang besar? Semua adalah istilah-istilah yang mungkin susah untuk dimengertikan, tetapi perlu kita menafsir setiap istilah ini supaya kita memahami apa yang Tuhan mengerjakan di dalam hidup kita. Ringkasannya, pasal itu sudah dilihat dibagikan kepada 4 bahagian dalam pasal 1 sampai ke 15. Jadi mari kita lihat yang pertama, pasal 20, ringkasan pasal ayat 20 ini, ya, di mana iblis diikat 1000 tahun. Ayat 1 hingga 3. Wow, akhirnya si iblis lawan kita diikat juga. Apa pasti mungkinkah perkara ini terjadi? Oke, mari kita lihat perbincangannya. Tetapi sebelum itu, ada beberapa soalan yang saya mau Bapak Ibu, Saudara-saudari perhatikan. Dan lebih kita menanyakan soalan-soalan ini membantu kita untuk memahami dan menangkap maksud yang lebih besar yang terkandung di dalam pasal 20 ini. Bagaimanakah keadaan dunia jika si iblis tidak dapat mempengaruhi dunia kita? Luar biasa. Ayat 2, apakah ayat-ayat ini menunjukkan tentang kuasa Allah dan kuasa iblis? Seringkali kita takut dengan kuasa iblis, tapi kalau kita lihat kuasa Allah, apakah jurang maut itu? Kenapakah si iblis diikat 1000 tahun sahaja? Kita lihat semua itu nanti. Kita lihat ayat yang pertama. Oke, 20 ayat yang pertama langsung ke ayat yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wah, saya mau tanya, kenapa mau lepaskan si iblis ini? Tuhan, kenapa kau mau lepaskan? Ikat dia selama-lamalah. Apa sebab Tuhan mau lepaskan? Banyak daripada saudara dan saya, mungkin seperti saudara seperti saya, juga tertanya-tanyakan soalan yang sama. Perlukah kita lepaskan si iblis ini, memandangkan hal-hal buruk yang sudah dia lakukan? Jadi mari kita kaji sedikit demi sedikit ayat-ayat 1 hingga 3 ini. Nah, Alkitab berkata dia diikat 1000 tahun, saudaraku. Dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Apakah itu jurang maut? Mari kita lihat semuanya. Nah, Alkitab berkata ada seorang malaikat yang turun dari surga memegang anak kunci jurang maut
dengan satu rantai besar di tangannya, dia menangkap. Kamu tengok nama iblis itu disebut. Naga, si ular tua, iblis, Satan. 4 kali nama iblis disebut. Dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Kenapakah nama iblis disebut 4 kali dengan ungkapan yang berbeda-beda? Contohnya, kalau saya pergi ke hospital untuk saya mengambil obat, di kaunter farmasi itu, farmasis akan selalu tanya nama, tarikh lahir, dan juga mungkin nombor IC. Kenapa? Karena dia mau pastikan orang yang ambil ubat itu adalah saya dan juga pesakitnya itu adalah juga saya. Nah, kita melihat di sini, seperti Allah adalah hakim yang paling unggul dan penting, di mana Allah menghukum si iblis ini, dan dialah pesalah, dialah juga penjahat, dialah juga penipu, pendusta, pembohong. Jadi Allah memastikan identitas pembohong dan orang yang masuk dalam lokap itu dibaca dengan jelas, supaya semua kita yang membaca tahu bahwa orang yang membuat jahat selama ini, yang kacau balau dunia hari ini, yang menyebabkan dunia menjadi kucar kacir, semua itu adalah orang yang sama. Si naga, si ular tua, yaitu yang berada di Taman Eden ketika menggoda Adam dan Hawa, si iblis, Satan, semua adalah yang sama. Dan dialah yang bekerja dan dialah yang dikalahkan. Sebenarnya ayat kedua ini memberikan pengharapan kepada kita. Semua yang kita takut selama ini, nama ini, si ular tua itu, naga itu, iblis itu, Satan, semua itu yang kita takut, hari ini dia sudah ditangkap dan dia sudah dilemparkan ke dalam jurang maut. Nah, saudaraku, siapakah malaikat ini sampai dia boleh bawa besi yang rantai sehingga dia boleh mengikat si iblis ini? Nah, besar kemungkinan dia adalah Michael ataupun Mikael, ketua tentera Tuhan, malaikat Tuhan yang berperang dan berlawan untuk pihak Tuhan. Dan dia dilemparkan ke dalam jurang maut. Nah, ada kalanya kalau saudara baca Wahyu 9 ayat 1 dan 2, Wahyu 9 ayat 1 dan 2, jurang maut digunakan untuk penjara roh-roh jahat. Sehingga ada roh jahat takut mau masuk jurang maut ini. Adakah di dalam Alkitab ada roh-roh yang takut masuk di dalam jurang ini? Nanti saya jelaskan. Tapi kalau kita lihat di mana jurang maut ini, apakah rupa bentuknya jurang maut ini? Dalam bahasa Inggris kita panggil ini sebagai bottomless pit ataupun the abyss. Abyssos dalam bahasa Yunani, abyssos, yaitu tempat yang paling dalam. Apakah bentuknya? Apakah gambarannya? Wahyu 9 ayat 1 dan 2 memberikan gambaran itu. Saudara, saya bacakan, kamu dengar saja. Wahyu 9, 1 dan 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, di sini satu malaikat diberi kunci, di mana kunci itu ketika dia membuka jurang maut, asap yang keluar. Nah, coba bayangkan, saya mau kamu bayangkan kondisi jurang maut ini. Ketika asap itu, saudara, ketika jurang maut itu dibuka dalam Wahyu 9, asap yang keluar menutupi matahari dan angkasa yang kita hidup ini menjadi gelap. Berarti efeknya apa yang keluar dari jurang maut ini bukan satu efek yang biasa-biasa, satu yang sederhana, satu yang boleh dipandang remeh. Ia adalah satu efek yang sehingga matahari dan angkasa, atmosfera dipengaruhi daripada hanya asap sahaja. Jadi bolehkah saudara bayangkan apakah yang tinggal di dalam itu adalah tempat di mana menjadi penjara yang telah Allah gunakan untuk mengurung iblis di situ. Nah, kita melihat
satu hal yang saudara mesti tahu, jurang maut ini bukan penghakiman ataupun tempat di mana iblis ditaruh selama-lamanya. Jurang maut ini bukan penghakiman terakhir untuk iblis. Selepas 1000 tahun dia akan dibebaskan untuk masa yang singkat. Nanti itu kita akan bincangkan. Tujuan yang dinyatakan untuk mengikat iblis adalah jelas. Apakah tujuannya? Tujuannya supaya dia tidak dapat menipu bangsa-bangsa dalam tempoh 1000 tahun itu. Kalau saudara melihat ayat yang ketiga, coba lihat ayat ketiga. Supaya, ayat 3 berkata, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Kenapa? Kenapa dia dibuang? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, dia akan dilepaskan. Nah, berarti saudaraku, nama si iblis ini ataupun naga ini dia adalah penyesat. Dia suka menyesatkan orang. Tetapi sewaktu 1000 tahun ini apa? Milenium. Siapa yang memerintah? Yesus. Nanti kita lihat. 1000 tahun ini Yesus memerintah. Pengaruh penyesatan ke atas bangsa-bangsa dari iblis akan stop selama-lamanya. Kira-kira saudara, apakah kondisi dunia hari itu ketika iblis tidak lagi punya kesempatan untuk mempengaruhi dunia itu? Apakah kondisi dunia ketika itu kalau iblis tidak ada di sana? Saya pikir kondisi itu jauh lebih hebat dari Taman Eden tahu. Kenapa? Di Taman Eden semuanya baik kan? Tapi ada iblis di sana. Dan dia digunakan untuk menggoda Adam dan Hawa. Tapi di sini iblis tiada. Langsung tidak ada. Jadi kondisinya lebih hebat daripada Taman Eden. Jadi apakah reaksi dan sikap manusia waktu itu? Itu nanti kita lihat. Adakah mereka akan menang atau tidak? Adam dan Hawa dalam keadaan kondisi yang sempurna, tapi ada godaan dari iblis, mereka jatuh. Bagaimana pula dalam milenium ini, 1000 tahun ini? Kita lihat seterusnya, poin yang seterusnya, bahagian kedua, yaitu kebangkitan pertama dan milenium, ayat 4 hingga 6. Saya bahagikan 15 ayat ini dalam pasal 20 sedikit demi sedikit supaya kamu dapat tangkap dan mengikuti bersama-sama dengan saya. Kebangkitan pertama dan milenium, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Okey, beberapa soalan yang mau saudara pikirkan karena soalan-soalan ini membantu Anda bertanya, dan bila Anda bertanya, Anda cari jawapan. Bila Anda cari jawapan, Anda bertumbuh. Okay? Siapakah di atas takhta itu? Apakah kebangkitan yang pertama itu? Dan siapakah yang terlibat dalamnya? Bagaimanakah kebangkitan pertama berbeza dari kebangkitan kedua? Apakah yang akan terjadi di bumi sewaktu 1000 tahun itu berlangsung? Okeykah semua 1000 tahun itu? Ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Apa itu, Pastor? Ya, dan siapakah yang terlibat dalam kebangkitan pertama? Siapakah pula yang terlibat dalam kebangkitan kedua? Semua ini adalah hal-hal yang perlu kita jawab dan kita akan belajar lebih. Okey, sekarang kita lihat ayat 4 hingga 6. Saya bacakan untuk Anda. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya kerana kesaksian tentang Yesus dan kerana firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yaitu Antikristus dan juga nabi palsu, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Mereka hidup kembali, resurrection, kebangkitan semula. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah, ingat, Wahyu 19, Yesus datang kedua kali ke bumi. Betul? Bersama-sama dengan Yesus datang satu tentera. Siapa tentera itu? Orang-orang yang terselamat,
orang-orang yang menerima Yesus, orang-orang yang sudah tidak ikut jalan antikristus, orang-orang seperti yang disebut, saudaraku, kepalanya dipenggal, mereka dibunuh, mereka tidak mengambil tanda antikristus. Nah, semua ini yang sudah mati, kemudian mereka akan mengikuti Yesus kembali ke bumi untuk apa? Untuk melawan siapa? Tentera antikristus di Armageddon. Kita semua ketika kita kembali, tubuh kita adalah tubuh yang dimuliakan. Karena kita di surga waktu itu, kita turun, dan tubuh kita adalah tubuh yang dimuliakan. Dan inilah orang-orang yang telah mendapat kebangkitan yang pertama itu. Oke, inilah orang-orang yang telah mengalami kebangkitan yang pertama itu. Hidup kembali dan memerintah sebagai raja, karena Yesus ada kerajaan dia. Setiap kerajaan mesti ada seorang raja dan akan memerintah untuk 1000 tahun. Nah, saudara tahukah peristiwa yang paling hangat diperkatakan dalam kalender eskatologi? Eskatologi itu adalah pelajaran akhir zaman. Ialah pelajaran tentang milenium atau 1000 tahun ini. Ini adalah peristiwa yang penting dan peristiwa ini menentukan kepercayaan sama ada kita akan percaya dengan akhir zaman atau tidak. Nah, ada 3 pandangan utama tentang 1000 tahun itu. 3 pandangan utama. Pra-millennial, pasca-millennial, atau amillennial. Nanti saya akan berikan semuanya. Saya hanya beri sedikit pandangan. 3 pandangan utama. Pra-millennial, pasca-millennial, atau post-millennial, dan amillennial. Millennial, apa itu? Millennial ada 1000. Itu artinya millennium. Jadi kepercayaan orang Kristen adalah Yesus akan datang dan memerintah untuk 1000 tahun. Macam cerita dongeng saja ini, pastor. Yesus turun mencecah kaki di lembah Zaitun dan menjadi raja selama-lamanya dan mengalahkan musuhnya, tangkap si iblis, lemparkan dia ke dalam jurang maut. Nah, ingatlah, waktu iblis dilemparkan ke dalam jurang maut, antikristus dan nabi palsu tidak ada di jurang maut. Mereka ada di lautan api, tempat lain. Mereka berada di lautan api, bukan di jurang maut. Tolong jangan salah melihat mana jurang maut dan mana api, lautan api. Banyak orang gabung dua-dua ini, jurang maut dengan lautan api. Lautan api adalah kematian kedua. Wahyu 20:14, dia adalah kematian kedua. Selama-lama disengsara di sana. Tapi jurang maut 1000 tahun iblis ditaruh di sana dan dia akan dilepaskan. Oke, 1000 tahun. Yesus memerintah. Kita memerintah bersama. Macam cerita dongeng saja ini, pastor. Saya mau tanya saudara, apakah orang berpikir begini? Tidakkah dunia kita penuh dengan cendakiawan? Kita ada World Health Organization, United Nations, bangsa-bangsa bersatu. World Health Organization itu persatuan kesehatan sedunia. CDC, Center for Disease Control, pengawalan penyakit. Dan kita ada bangsa-bangsa bersatu, cendakiawan semua bergabung untuk memastikan keamanan dunia. Kita ada orang-orang yang mempromosikan green energy, tenaga hijau ataupun menggunakan bukan fossil fuel ataupun bahan api petrol, tapi kita menggunakan bahan api lain yang tidak mencemarkan udara. Kita ada organisasi-organisasi yang pintar. Kenapa kita perlu Yesus untuk datang? Saya mau tanya saudara, kalau dunia kita ditadbir oleh orang cendakiawan bijak dan juga World Health Organization, WHO, CDC dan United Nations, bangsa-bangsa bersatu dan sebenarnya dan sebagainya. Saudara, mana penyelesaiannya? Kenapa dunia kita masih dalam kesengsaraan?
Kenapa tidak ada penyelesaian? Kenapa perang tidak boleh berhenti? Kenapa pembangunan senjata nuklear sering berkembang lagi? Kenapa inflasi, masalah ekonomi, masalah makanan tidak boleh diselesaikan? Mana orang-orang dari United Nations, orang-orang dari CDC, orang-orang dari World Health Organization, masa pandemi pun tidak ada jawaban dari mereka. Kecuali hanya kasih satu vaksin pun, kita orang masih sakit lagi kan, saudara. Macam mana ini, saudaraku? Saya tidak memperkecilkan vaksin, tolong jangan salah anggap. Tapi saya berkata berdemikian kerana itulah yang kita tahu dan itulah yang kita dapat. Mungkin ada kaedah-kaedah lain untuk membendung penyakit itu, tetapi kenapa tidak ada penyelesaian? Kalau dunia ditadbir orang bijaksana, yang the best dari Ivy League University boleh selesaikan masalah ekonomi kita, masalah pencemaran kita, masalah udara kita, masalah makanan kita. Kenapa tidak ada? Masalah penyakit kita, kenapa tidak? Itu soalan saya. Bukan memperkecilkan vaksin itu, tolong jangan salah anggap. Maksud saya, kenapa tidak ada jalan penyelesaian? Kenapa orang masih sakit lagi? Sebab itu dunia kita tak sempurna, kita perlu juru selamat. Sebab itu dia mesti kembali. Lagipun, ini bukan cerita dongeng. Kalau dongeng, betul-betul dongeng, siapalah di antara kita akan pernah terpikir bahwa Tuhan akan turun ke bumi, lahir dalam palungan, berjalan di atas muka bumi, saudara, berjalan di atas muka bumi, menyembuhkan orang, mati di salib, bangkit, dan berjanji akan datang kembali. Siapa akan terpikir? God, Tuhan akan turun dan berjalan. Tak ada orang yang akan terpikir. Malah murid-murid Yesus sendiri tidak paham, tidak mengerti, tidak percaya bahwa Yesus datang, Yesuslah Mesias, Yesuslah Juru Selamat, Yesuslah yang akan mati di kayu salib, Yesuslah yang akan bangkit. Mereka sampai hari kebangkitan pun mereka tidak percaya, saudara. Nah, saudara, jangan kita jadi macam murid-murid Yesus, yang sampai hari itu dia bangkit, mereka masih tidak percaya. Alkitab sudah jelas, kita sekarang dipenuhi dengan informasi yang banyak tentang kelahiran dia, tentang kehidupan Yesus, tentang pekerjaan mukjizat Yesus, tentang kematian Yesus, tentang pengkuburan Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang pekerjaannya selepas dia dibangkitkan, dan tentang kedatangan kedua kalinya. Saudaraku, kita sudah ada informasi yang sangat cukup. Apa kita masih lagi mau sangsi bahwa hal seperti ini masih boleh terjadi, dan masih sangsi perkara seperti ini masih boleh terjadi? Saudara, mari saya mau undang saudara untuk melihat tentang kebangkitan ini. Nah, kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-5 sekali lagi. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Satu lagi istilah, kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua, tadi dia sebut kebangkitan pertama. Kemudian ada kematian yang kedua. Apa itu? Tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, saya jelaskan sedikit. Kebangkitan pertama adalah orang-orang yang telah hidup setia, tidak menerima tanda antikristus, dan mereka dibangkitkan. Termasuk kita juga, orang percaya. Yang mati sebelum penganiayaan ataupun kesusahan besar, Great Tribulation. Semua orang-orang percaya, semua orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, yang mengakui dia sebagai Tuhan, semua itu dibangkitkan. Ini dikenali sebagai kebangkitan pertama. Oke? Dan ayat 6 berkata mereka dikenali sebagai berbahagia dan kudus. Berbahagia dan kudus. Sehingga mereka menjadi imam Allah dan mereka memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus
1000 tahun lamanya. Nah saudara, apakah keadaan dunia waktu 1000 tahun itu? Dosa masih ada? Yes. Pengaruh iblis ada? Tiada. Orang akan lahirkan anak? Yes. Penyakit masih ada? Yes. Masih ada kerana dampak dosa itu. Tapi saya percaya kerana perasaan dendam, benci, marah, berperang kurang. Jadi tahap stres, tahap penanganan diri menjadi lebih baik. Mungkin kesihatan sangat baik, penyakit makin kurang, dan juga pengawalan diri, penjagaan diri sudah semakin baik. Dan mungkin dengan pemerintahan Yesus, makanan-makanan yang kita makan akan dikawal dengan betul kerana penggunaan racun, penggunaan bahan-bahan yang tidak selamat mungkin dikecualikan dalam 1000 tahun itu. Jadi polisi Yesus membantu. Jadi mungkin orang akan hidup lebih lama, lebih sihat, lebih kuat, lebih baik, kurang stres. Jadi saudaraku, mungkin ada efek-efek seperti itu dalam 1000 tahun itu. Jadi kematian kedua, apakah kematian kedua? Kematian kedua nanti kita akan lihat, ya adalah lautan api. Kematian kedua adalah lautan api. Di mana iblis, ingat masa ini antikristus dan nabi palsu ada di sana sudah. Nanti satu ketika nanti selepas 1000 tahun iblis dan semua orang yang tidak percaya Tuhan dan juga antikristus dan nabi palsu semua akan ada di sana selama-lamanya. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan semua orang beriman. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, kebangkitan orang benar dalam Lukas 14:14. Ataupun kebangkitan hidup, Yohanes 5:29. Kebangkitan pertama adalah jiwa mereka yang dipenggal semasa kesusahan. Mereka tidak menyembah binatang itu, dibangkitkan memerintah bersama dengan Yesus. Nah saudara, ingat sini, ini yang penting. Kebangkitan adalah semua orang akan melalui kebangkitan. Yang percaya Yesus, tak percaya Yesus, kita semua akan melalui kebangkitan. Dan kita semua akan memiliki hidup kekal. Yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus, semua akan melalui hidup kebangkitan dan semua akan melalui hidup kekal. Betulkah pastor? Adakah ini pastor mengajar universalism? Yaitu kepercayaan bahawa semua manusia akan diselamatkan. Tidak. Maksud saya, semua akan bangkit. Sama ada bangkit itu adalah kebangkitan pertama ataupun kebangkitan kedua. Kita semua akan melalui kehidupan kekal. Bergantung sama ada kita hidup kekal selama-lamanya di surga bersama Yesus atau hidup kekal selama-lamanya di dalam lautan api. Kita semua akan melalui kebangkitan, kita semua akan melalui hidup kekal, tapi tergantung kepada hidup kekal yang penuh dengan hukuman atau hidup kekal yang penuh dengan kehidupan. Nah, saya bacakan Wahyu 26 sekali lagi. Berbahagia dan kuduslah kita yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua, iaitu api neraka tidak lagi berkuasa atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Nah, mari kita lihat beberapa firman yang merujuk kepada pemerintahan milenium. Ya. 2 Timotius 2:12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kau tengok ayat 2 Timotius 2:12 berkata kita akan bertekun memerintah. Jadi perkataan memerintah itu ada di sana. Dia berarti ada satu persamaan dengan apa yang disebut dalam Wahyu 26 di mana kita akan memerintah. Jadi ini bukan dongeng, ini bukan cadangan, ini bukan satu salah tafsir pengkaji Alkitab, tapi ini disokong oleh firman Tuhan dalam perjanjian baru di bawah Timotius dan tulisannya juga. Yesaya 24 berkata ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, maka
Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi akan mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Inilah apa yang terjadi semasa pemerintahan Yesus. Tidak ada perang. Semua perkakas-perkakas senjata, pedang-pedang dijadi mata membajak dan tombak-tombak dijadikan pisau untuk pemangkas tanaman-tanaman mereka, dan tidak lagi orang mengangkat pedang, semua akan ditukar menjadi sesuatu yang lain untuk kegunaan lain. Saya tidak tahu tentang pistol, peluru berpandu, semua apa mereka akan buat, tapi saya pasti ada caranya di mana kuasanya boleh digunakan untuk kegunaan yang lain. Jadi berarti karena tidak ada kuasa iblis, saudara, Yesaya 24 memberikan nubuatan bahwa dunia akan menjadi dunia yang penuh aman. Tidak ada perang, tidak ada lagi, saudaraku, orang berantakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Satu lagi adalah Daniel 2:44 yang berkata, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ingatkah dalam mimpi yang diterima oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, satu patung, dan setiap patung itu dibahagikan kepada pemerintah-pemerintah empire besar dunia. Dan sedang patung itu berdiri, dan Nebukadnezar melihat dalam mimpinya ada satu batu kecil datang berguling dan menghentam patung tinggi besar itu, dan patung itu rebah jatuh, hancur berkecai, sehingga batu kecil itu menjadi satu batu yang sangat besar. Siapakah batu kecil itu? Ia adalah kerajaan Yesus, dan dinubuatkan dalam buku Daniel sudah. Ya, akan ada banyak pemerintah-pemerintah kerajaan. Tetapi kerajaan Yesus yang nampak macam batu kecil, tidak ada dampak besar, akan merobohkan dan akan membawa dampak besar kepada dunia ini. Kita lihat lagi satu Yesaya 65:25. Serigala dan anak-anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, singa tak makan daging lagi, puji Tuhan. Ular akan hidup dari debu, tidak ada akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung. Ku yang kudus firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, milenium adalah masa di mana binatang-binatang dapat berjinak mendampingi manusia. Seperti waktu di penghakiman Nuh dulu, semua binatang boleh tinggal di dalam bahtera itu. Tapi itu akan dipulihkan sekarang. Ular-ular tidak lagi menjadi berbahaya, dan singa tidak makan daging tapi makan jerami. Wow, puji Tuhan, saudaraku. Semua yang kita lihat di sini, satu hari mak bapak kamu akan cakap dengan kamu, hey, jangan main komputer terlalu lama lah. Pergi main dengan ular itu. Wah, ada kau bilang, mak kamu bilang, pergi main dengan ular itu. Wow, saudaraku, itulah hari di mana dunia akan menjadi aman. Dan kita menunggu waktu itu. Ini dinubuatkan. Bagaimana dunia akan terjadi. Kalau ada orang tidak percaya, mereka baca ayat macam ini, mereka cakap, kau orang Kristen, orang sudah gila betul, sudah nyanyuk, sudah mula berhalusinasi sudah. Melihat dunia akan menjadi begini. Mana mungkin akan terjadi hal seperti ini. Saudara, banyak hal kita cakap tidak mungkin terjadi. Kita cakap, oh mana ada hujan batu, mana ada kegelapan, mana ada Sungai Nil menjadi merah dengan darah. Semua itu terjadi. Terjadi. Saya percaya apa yang disebutkan akan terjadi. Nah, saudara, kita sudah lihat apa itu gaya hidup pemerintahan milenium. Mari saya berikan kepada saudara 3 pandangan tentang milenium. Nah, milenium itu adalah 1000 tahun. Adakah milenium adalah 1000 tahun? Adakah Yesus akan datang sebelum 1000 tahun? Atau selepas 1000 tahun? Atau memang tidak ada 1000 tahun itu? Itulah 3 pandangan yang berbeda. Adakah Yesus datang sebelum 1000 tahun?
atau yang dikenali sebagai pra-milenium. Adakah Yesus datang selepas 1000 tahun baru dia datang? Itu dikenali sebagai Paskah milenium ataupun post-milenium. Ataupun orang cakap, mana ada milenium? Tak ada milenium lah. Tak ada 1000 tahun. Okey? Tak ada 1000 tahun. Adakah itu amilenium? Ada 3 pandangan tentang milenium. Kita lihat yang pertama. Pandangan pertama adalah pandangan pasca milenium. Ya, pasca milenium, Kristus akan kembali ke bumi selepas 1000 tahun. Dan pandangan ini berpendapat pemerintahan 1000 tahun Kristus tidak literal, tidak lahiriah di sini secara Yesus tidak ada di sini dengan darah dan daging. Tidak ada kesengsaraan 7 tahun. Penghukuman besar tak ada. 7-year tribulation tidak ada. Milenium akan menjadi pemerintahan rohani Kristus di mana dunia dimenangkan kepadanya melalui pemberitaan Injil oleh pengikut-pengikutnya. Nah, milenium itu akan menjadi pemerintahan rohani, bukan pemerintahan fizikal. Pemerintahan rohani Yesus, bukan pemerintahan fizikal. Jadi inilah yang mereka pertikaikan tentang tentang ini, tentang pra-milenium ini ya. Satu lagi, ia adalah pandangan yang paling optimistik. Sorry, saya masuk tadi, saya mungkin miss. Ini pra-milenium dulu. Pandangan pra-milenium, saya mulai ini dulu, saya terlepas tadi. Pra-milenium berpendapat bahawa ini adalah pandangan literal tentang milenium dengan Yesus memerintah kerajaan dunia selama 1000 tahun literal di Yerusalem dan kita orang percayanya benar-benar memerintah bersamanya. Pada akhir milenium akan ada penghakiman terakhir dan kewujudan kerajaan Kristus yang kekal selamanya. Ini yang kita pegang. Ini yang saya mengajar selama ini. Yesus datang secara literal, Yesus datang sebelum 1000 tahun pemerintahannya itu di muka bumi, yaitu pemerintahan milenial. Kedua, pasca milenium, Kristus akan kembali ke bumi selepas 1000 tahun. Ini yang saya sebut, bukan literal dan secara 7 tahun. Ini hanya pemerintahan rohani. Dan yang menjadikannya luar biasa 1000 tahun ini adalah murid-murid Yesus memberitakan Injil. Lebih mereka beritakan Injil, lebih dunia menjadi aman, lebih dunia menjadi baik, lebih dunia menjadi luar biasa. Itulah 1000 tahun pemerintahan Yesus. Nah, seterusnya lagi satu tentang pasca milenial adalah ini. Ia adalah pandangan yang paling optimistik kerana Injil berdampak besar. Majoriti orang dunia akan berpaling kepada Kristus kerana Injil yang diberitakan ada dampak besar, dunia jadi lebih baik. Keadaan dunia akan menjadi sangat baik dan Yesus akan kembali secara fizikal dalam kemuliaan dan menjalankan penghakiman terakhir dan membawa orang percaya ke dalam kerajaan yang kekal. Bahagian bawahnya itu ada persamaan dengan pra-milenial. Tetapi ada beberapa yang tidak masuk dengan persamaan dengan pra-milenial. Apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah ini, saudara. Perbedaannya adalah ia mengatakan bahwa milenial bukan literal, bukan secara fizikal Yesus berada di sini, tapi penyampaian Injil akan mengubah dunia dan itulah yang menjadi seperti masa milenial yang rohani, dunia menjadi makin baik. Tetapi kalau jujurlah saudara, dunia mana ada jadi makin baik dan makin baik dan makin... Ya, penyampaian Injil sedang berlaku lebih. Tetapi ingat, iblis bekerja dengan sangat keras karena dia tahu masanya singkat. Ya, dalam buku Wahyu 12 berkata bahwa dia bekerja keras sebab dia tahu masanya singkat. Jadi dia cuba mengkacau balau dunia ini. Sehingga menyebabkan orang akan menjadi makin buruk. Padahal Yesus sendiri berkata, iman banyak orang akan menjadi dingin. Dan banyak yang akan meninggalkan Tuhan. Dan banyak yang tidak lagi akan percaya. Jadi saudaraku, kepercayaan pasca milenium ini adalah
Dunia akan menjadi makin lama makin baik. Satu yang bagi saya susah mau diterima. Dan yang terakhir adalah pandangan amilenial. Amilenial adalah tiada pemerintahan 1000 tahun. Milenium adalah pemerintahan, ini adalah pandangannya adalah milenium adalah pemerintahan rohani Kristus. Pemerintahannya adalah melalui zaman gereja. Oh ya, dia kata milenial tak ada 1000 tahun. Gereja yang ada hari ini, 1000 tahun gereja, masa gereja berada di bumi ini, itulah yang dikenali sebagai pemerintahan Yesus 1000 tahun. Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi mana Yesus akan ada kerajaan dari dunia ini? Mana Yesus ada kerajaan dari dunia ini? Jadi mereka salah tafsir. Yohanes 18:36. Bila Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, dia berkata pada waktu itu ketika dia mau ditangkap, dia tidak datang untuk mengambil alih kerajaan daripada Romawi. Okey, lanjut. Siapa lagi saudara? Kita lihat. Dan waktu itu disebut bahwa iblis diikat pada zaman ini, jadi Injil boleh disebarkan ke seluruh dunia kepada bangsa Yahudi. Iblis diikat. Wow, kalau iblis diikat dan mereka percaya, memandangkan sekarang adalah zaman gereja, iblis sudah diikat. Betulkah iblis sudah diikat? Kau tengoklah dunia hari ini saudara. Dunia yang porak-poranda ini saudaraku, yang tak habis-habis kehancurannya. Mana iblis sudah diikat? Dia tidak diikat. Kalau inilah kondisi iblis sudah diikat dan masih lagi dunia dalam bencana yang sangat serius seperti hari ini, perang nuklear, perang di Eropa, perang di Timur Tengah, saudaraku, dan pencurian dan jenayah dan masalah-masalah. Kalau inilah saudaraku iblis sudah diikat, wow, kita semua dalam bahaya pasti saudara. We are in trouble. Okey? Dan satu lagi yang kita lihat adalah kesengsaraan bukanlah tempoh kesusahan besar 7 tahun, tetapi peristiwa kesengsaraan besar. Peristiwa kesusahan besar iaitu pasal 6 hingga 18 mengikut amilenial tidak terjadi secara tetap 7 tahun. Tetapi memang sudah berlaku dari dulu lagi. Keadaan biasanya akan menjadi lebih teruk selepas penghakiman terakhir. Selepas zaman gereja ini, Yesus akan kembali secara fizikal, membawa orang percaya ke surga baru dan bumi baru. Jadi mereka percaya Yesus akan datang, tapi bukan untuk menetapkan kerajaan 1000 tahun, tapi datang untuk membawa jemaat untuk masuk ke surga dan menikmati surga selamanya. Jadi ini perbedaan di antara 3 pandangan milenium. Pra-milenium, pasca milenium, amilenium. Okey? Nah, kerana milenium dengan kebangkitan ada kaitan hebat, saya tunjuk 2 ayat yang bercakap tentang kebangkitan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. So, Daniel sudah menubuatkan bahwa orang-orang yang tidur dalam debu tanah akan bangun. Kita yang percaya dan yang tidak percaya. Yang percaya mendapat hidup kekal, yang tak percaya mendapat kengerian yang kekal. Itu maksudnya yang disebut oleh Yesus juga dalam Yohanes 5, 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kekuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar, bangkit untuk hidup kekal. Bangkit untuk hidup kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat, mereka juga akan bangkit. Ya, bangkit untuk apa? Untuk dihukum. Jadi ada dua-dua akan bangkit, saudaraku. Hanya masa berbeda, satu kebangkitan pertama itu sebelum 1000 tahun. Kebangkitan kedua adalah selepas 1000 tahun. Okay? Kebangkitan pertama adalah sebelum 1000 tahun. Siapa itu? Semua orang yang percaya dengan Yesus. Kebangkitan kedua itu siapa? Semua orang yang tidak percaya Yesus selepas 1000 tahun. Yang ketiga, kita lihat. Ringkasannya, kekalahan iblis dan pengikutnya. Soalan-soalan untuk pertimbangan saudara. Kenapakah Allah melepaskan iblis dari tawanan penjaranya? Apakah yang boleh kita pelajari dari pemberontakan manusia dalam ayat ini? Dan apakah yang kita bisa pelajari
tentang sikap manusia dan kesanggupan mengikuti pimpinan iblis. Kenapa manusia mau ikut iblis lagi? Kan mereka sudah tahu ceritanya, sejarahnya. Apakah perbedaan perang ini berbanding dengan perang Armageddon? Apakah pula persamaannya? Kemanakah iblis pergi dalam firman ini? Oke, kita lihat ayat 7, 8, 9, 10. Dan setelah beberapa masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dipenjarakan, dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan, ini tugas dia. Dia kembali melakukan tugasnya. Menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Dia tak lepas satu tempat pun. Semua kena, Malaysia pun akan kena. Yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi banyak orang akan bertukar hati dan mengikut dia. Oke, ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Mana itu? Yerusalem. Umat Allah. Tetapi dari langit, turunlah api menghanguskan mereka. Sekaligus. Tuhan tak bagi peluang untuk menginjili mereka. Tidak ada. Dan iblis, ayat 10, menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api. Tadi, kau tengok sini. Tadi, ke dalam jurang maut. Tapi sekarang ke dalam lautan api. Kenapa? Di sana juga ada antikristus dan nabi palsu. Dan ke dalam lautan api dan belarang yang tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka diseksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara, iblis dibebaskan dari penjara dan akan keluar untuk menipu bangsa. Why? Kenapa saudara? Kenapa? Nah, ada kalanya cara Tuhan itu penuh misteri kan. Penuh misteri. Dan Allah tidak membuka dan menjelaskan semua rencananya. Dalam Ulangan 29 ayat 29, dengar. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ulangan 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Apa yang Tuhan tak tunjuk, itu bukan urusan kita. Dan bukan dituntut untuk kita melakukan. Tak dituntut. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan tuntut kita untuk melakukannya. Nah, kenapa Tuhan lepaskan iblis? Kenapa? Nah, saudara mesti tahu. Ada beberapa hal. Satu, orang yang hidup di akhir penganiayaan besar. At the end of the great tribulation. Di akhir penganiayaan besar. Mereka yang keluar dari penganiayaan besar. Kita tahu mereka adalah orang yang sudah bertahan. Dan mereka berjaya. Haleluya. Apakah keadaan mereka? Mereka masih manusia. Mereka ada naluri dosa. Mereka harus, kalau mereka menikah, ada anak mereka boleh mati. Dan perlu dikuburkan. Penyakit masih ada. Kekurangan masih ada. Sungguh pun pentadbiran Yesus akan membawa kemurahan, kebaikan, kesuksesan, dan kelebihan ekonomi, cuaca yang baik, dan sebagainya. Nah, saudara, mungkin perubatan akan menjadi lebih luar biasa. Banyak orang yang sakit boleh disembuhkan oleh Yesus terus. Tetapi naluri dosa dan sengat dosa dan dampak naluri dosa itu masih berkekalan dalam manusia. Manusia masih lagi harus percaya menerima Yesus. Kalau mereka menikah ada anak itu masih perlu percaya dengan Yesus. Orang masih lagi perlu membuat keputusan untuk mengundang Yesus. Kan? Jadi, seperti yang saya sebut tadi, di Taman Eden, semuanya perfect. Tapi ada iblis yang menggoda, mereka jatuh. Ini taman yang lebih perfect. Tidak ada satu pun yang kurang. Ya, tetapi kenapa Tuhan lepaskan iblis? Seperti saudaraku di Taman Eden, buah itu menjadi godaan. Dan buah itu adalah pohon kehidupan, pengetahuan yang baik dan jahat.
Dan iblis ada di sana untuk memastikan apakah hati manusia, apakah kondisi manusia. Begitu juga di dalam saat ini, apakah hati manusia? Ya, mereka dipimpin oleh raja yang baik. Tapi apakah hati manusia? Di sini raja itu mereka tak boleh lihat di dalam Kejadian. Di sini raja ini mereka boleh lihat. Apa kondisi mereka? Sungguh pun kita dalam kondisi yang sempurna. Perfect environment. Persekitaran yang perfect. Sempurna. Tidak berarti kita akan selalu pilih Tuhan. Disitulah hati itu diuji. Sebab itu saudaraku, dalam Yeremia 17:9 firman Tuhan berkata, hati lebih licik daripada segala-galanya. Dan sangat sakit siapa yang dapat memahaminya. Nah, tidak boleh dinafikan bahwa sebab utama Tuhan melepaskan iblis adalah untuk menunjukkan sifat dosa yang mendalam yang wujud dalam semua manusia. Sebab itu Tuhan sendiri cuba memberitahu kita tentang sifat keilahiannya, sifat hati Bapanya itu, bahwa dia tetap mencurahkan rahmat, tetap mencurahkan kebaikan, tetap memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tetapi bedanya adalah dia toleransi sifar, saudara. Ketika mereka berkumpul mau menyerang kerajaan Tuhan, apa yang terjadi? Ini seperti Armageddon 2.0. Sekali lagi mereka berkumpul. Sekali lagi bangsa-bangsa berkumpul. Dan mereka berkumpul mengelilingi Yerusalem lagi. Menyerang umat Allah lagi. Kali ini Allah punya zero toleransi. Toleransi sifar untuk pemberontakan. Apabila ia berlaku, Allah tidak tunjuk belas kasihan. Macam ketika dia mencurahkan 21 hukuman atas bangsa manusia. Penghukuman meterai, penghukuman sangkakala, penghukuman mangkok. Tuhan bagi pelan-pelan, dia kasih susah orang. Tapi di sini sekaligus zero tolerance. Sekaligus tidak lagi ada peluang kedua. Mereka dihancurkan. Kenapa? Tuhan sudah tahu hati manusia. Dia sudah tahu pemberontakan terakhir iblis dan juga pemberontakan hati manusia. Selepas ini penghakiman terakhir yang orang mati berlaku. Dan tempat penghakiman itu adalah takhta putih yang besar. The Great White Throne. Nanti kita akan belajar itu. Ya, nanti kita akan belajar. Nah saudara, kita lihat. Bagaimanakah manusia boleh memberontak? Sungguh pun di bawah pemerintahan Yesus. How can? Macam mana kamu di bawah Yesus, kamu masih boleh memberontak? Orang-orang ini tidak ada alasan untuk hidup seperti ini. Hidup bersama Yesus hadir di bumi, mereka akan mempunyai semua pengetahuan yang mereka perlu. Oleh itu Allah tidak perlu mengirimkan banyak peringatan atau tanda kepada mereka. Mengetahui kebenaran mereka akan sepenuhnya bergabung dengan iblis. Mengetahui semua kebenaran, mereka akan terus bergabung dengan iblis. Kita tahu apa cara Tuhan berurus terus dengan orang-orang seperti ini. Mereka dihancurkan. Beli ayat 10 sekali lagi. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka setelah Allah menghancurkan tenteranya, sekali lagi, dia melemparnya ke dalam lautan api dan belarang, tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka di sana siang dan malam. Nah, ingat, ini penting. Karena mereka masuk ke dalam lautan api, yang dikenali sebagai kematian kedua. Kematian kedua. Ini tidak berarti mereka pupus, mereka hancur, mereka tak ada perasaan apa-apa lagi. Mereka begitu pupus selama-lamanya. Tidak. Alkitab berkata lautan api adalah maut kedua. Kenapa? Karena maut kedua kau tidak akan mati. Kau akan merasa kesengsaraan, kau akan merasa kesakitan, kau akan merasa kepanasan. Dan kau akan merasa siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Ia bukan pengakhiran selama-lamanya. The doctrine of annihilation, tidak berakhir selamanya, tidak. Ia akan berulang hari demi hari, saudaraku. Itu yang disebut sebagai maut kedua, yang dialami oleh orang yang bangkit untuk menerima hukuman,
Dan bukan orang yang bangkit dalam kebangkitan pertama yang menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang terakhirnya kita lihat takhta putih yang besar. Apakah takhta putih? Ayat 11 hingga 15. Tapi beberapa soalan. Siapakah yang terlibat dalam kebangkitan yang akan datang? Apakah yang dimaksudkan kitab-kitab dalam ayat 12? Tuhan buka kitab. Apa itu? Memandangkan setiap kita dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apakah harapan yang tinggal untuk keselamatan kita? Ada hope? Ada harapan? Kalau Tuhan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, sebab banyak yang kita lakukan tak betul. Kemudian, apakah keistimewaannya? Apakah keistimewaannya, saudaraku? Apakah keistimewaannya ketika orang mengalami penghakiman di mana Tuhan menghakimi mereka melalui perbuatan mereka? Ya, saudara? Apakah yang Anda akan katakan kepada seorang yang berkata kalau Tuhan melempari manusia ke neraka, dia bukanlah Tuhan yang baik? Apa nasihat kamu kalau kau cakap Tuhan lempar orang ke neraka, dia bukan Tuhan yang baik? Bagaimanakah pengetahuan tentang penghukuman takhta itu? Yang putih yang besar itu mempengaruhi Anda atau pilihan hidup Anda? Bagaimanakah pengetahuan tentang penghukuman takhta putih yang besar itu mempengaruhi Anda atau pilihan hidup Anda? Oke, saya bacakan untuk saudara ayat-ayatnya 11, 12, 13, 14 dan akhir 15. Lalu aku melihat satu takhta yang putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kemudian saya sambung ya, saya stop, saya lompat. Ayat ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wow, sangat ngeri saudara, kan? Nah, apakah itu takhta putih? Takhta putih adalah seperti dalam Matius 25 ayat 32-34 di mana semua bangsa dikumpul di hadapannya dan Tuhan memisahkan mereka seorang daripada yang lain seperti domba dengan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kiri. Nah saudaraku, takhta putih yang besar ini, the great white throne ini adalah untuk orang tidak percaya. Bukan Kristen yang akan dihakimi di sini, bukan orang Kristen. Oke? Pada penghujung hari akan ada penghakiman muktamad. Inilah penghakiman takhta putih besar. Takhta putih besar. Dan saudara, kita bersyukur kerana Tuhan bekerja di dalam takhta putih besar ini. Kita lihat sedikit poin. Di dalam takhta putih yang besar ini, tiada pilihan untuk merayu kepada mahkamah yang lebih tinggi atau tertinggi. Mahkamahnya adalah yang terakhir dan tertinggi. Tidak ada mahkamah sivil, mahkamah magistrate, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. Tidak ada semua. Satu saja mahkamah itu. Yang kedua, warna putih. Takhta menunjukkan bahawa penghakiman itu suci dan benar. Dia yang duduk di atasnya tidak memihak. Dia tidak boleh dibeli, puji Tuhan. Hakim ini tidak boleh dibeli, tidak boleh dirosakkan atau dirundingkan. Semuanya adalah perfect. Yohanes 5:22 berkata, Bapa tidak menghakimi sesiapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anaknya. Dia menyerahkan seluruhnya. Jadi yang duduk di takhta putih ini
Siapa yang duduk di takhta putih ini? Yesus. Yesus yang duduk di atas takhta putih ini, saudaraku. Ya, Yesus yang duduk di atas takhta putih ini. Nah, saya mau saudara lihat ada satu yang saya lihat. Yaitu ayat 12 berkata, boleh kita lihat ayat 12? Ayat 12 berkata, dan aku melihat orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab-kitab. Lalu dibuka semua kitab-kitab. Wow. Apakah itu semua kitab-kitab? Oke. Nah, Alkitab berkata orang-orang mati besar kecil. Kau tengok ayat 12. Sama ada kamu dari Amerika, kamu dari Perancis, kamu dari Asia, kamu dari Timur Tengah, tak peduli. Kamu orang kaya, orang miskin. Kamu adalah pencipta seperti Thomas Edison atau peneroka seperti Marco Polo. Saudara tidak dikecualikan. Semua harus berdiri di depannya. Besar kecil, tua, muda, kaya, semua mesti berdiri di depannya untuk menghadirkan diri mereka di hadapan hakim utama ini. Dan semua kitab. Dan kemudian ayat 12 berkata tertulis di dalam kitab-kitab. Saya pikir satu kitab saja, kenapa ada banyak kitab? Kitab apa itu Tuhan pakai? Saudara, kita lihat apakah kitab yang dipakai Tuhan. Yohanes ayat yang ke 12:48 saya bacakan. Yohanes 12:48. Dengar saja. Kalau ada Bible, buka Bible sebab saya tidak masukkan semuanya. Kalau tidak terlalu panjang saya punya pengajaran. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Yang menolak aku, ya sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi, saudaraku, kitab yang pertama adalah firman Tuhan. Alkitab saudara akan menghakimi saudara dan saya. Karena di dalamnya tertulis semua kebenaran, jalan, semua prinsip-prinsip, semua tuntutan kebenaran ada di dalamnya. Jadi, kitab yang pertama dipakai Tuhan adalah kitab Bible, Alkitab. Mazmur 139 ayat 16, saya bacakan. 139 ayat 16. Satu lagi kitab. Kitab apa itu? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis atau didaftar. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Buku Tuhan telah mendaftar semua tentang ciptaan kita. Ada lagi satu buku yang Tuhan pakai. Buku daftar. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, ada lagi satu buku atau kitab yang dikenali sebagai buku daftar. Apa itu saudaraku? Tuhan berkata dalam Mazmur 56 ayat 8, Dia tahu semua yang saudara lalui. Kau pernah dirampok, kau pernah di keluarga, kau pernah disisi, ditindas, ada orang dirogol, ada orang saudaraku dianiaya, ada orang saudaraku tanahnya diambil, hartanya dirampas, dia ditolak karena dia Kristen. Ada. Tuhan berkata dia mengerti semua, kirbat air matanya sudah ditakung di dalam kirbat Tuhan, dia sudah simpan. Dan semua kejadian kita ada di daftar, di dalam buku daftar itu. Tapi soalannya, kalau kita melalui sesuatu yang buruk, macam mana kita bangkit keluar daripadanya? Ada kita akan cakap, ya karena aku ditipu. Sebab itu sekarang aku juga mau tipu. Oh ya, aku dianiaya. Jadi aku hidup seperti satu mangsa selamanya dalam hidupku. Karena aku dianiaya. Oh, aku ditolak. Aku ditindas karena aku tidak ada hak keistimewaan. Karena suku aku, karena warna kulitku. Seperti di negara Amerika dulu ada pengabdian. Jadi aku tertolak. Jadi aku jadi mangsa selama-lamanya. Tuhan tahu semua yang kau lalui. Dia mengambil kira. Dia mengerti. Dia peduli semua yang saudara lalui. Semua itu adalah kitab yang dibuka. Bagaimana respons kita?
Maleakhi 3:16, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan, ada kitab peringatan. The Book of Remembrance, ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati nama. Jadi ada buku peringatan, ada buku daftar, ada buku Alkitab. Wow, saudara, jangan pikir satu buku saja. Namun, dalam Wahyu 20, saudaraku, ayat 12 berkata, ada kitab kehidupan. Perkataan kitab kehidupan hadir 7 kali dalam buku Wahyu. 7 kali dalam buku Wahyu. Saya beri dengan cepat. Wahyu 35, Wahyu 13:8, Wahyu 17:8, Wahyu 20:12, Wahyu 20:15, Wahyu 21:27, Wahyu 22:19. 7 kali disebut. Dan dengar apa yang disebut ayat Wahyu 3:5. Semua orang yang menang akan berpakaian putih. Aku tidak akan sekali-kali memadamkan nama mereka dari kitab kehidupan. Tetapi aku akan mengumumkan di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikatnya bahwa mereka adalah milikku. Nah, dengar baik-baik. Tuhan cakap apa? Semua orang menang berpakaian putih, aku tidak memadamkan. Saya pikir nama ditambahkan. Di sini dia bilang nama kamu tidak dipadamkan. Berarti bila kita lahir, saudara, nama kita otomatik ada dalam buku kehidupan. Otomatik nama kita dimasuk dalam buku kehidupan. Sebab itu mungkin disebut buku kehidupan. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita hidup betul, benar, takut sama Tuhan, ikut Yesus, nama itu tidak dipadamkan. Contohnya, Mazmur 69:28, Daud sendiri ulang yang sama. Mazmur 69:28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Berarti nama mereka di-cancel. Memang nama mereka dulu ada, tapi sekarang biarlah nama mereka dihapuskan. Biarlah nama mereka tidak dicatat. Jadi saudaraku, buku kehidupan adalah bukan tempat di mana nama ditambahkan. Semua nama ada di sana, tapi hanya dikeluarkan saja namanya. Tidak dicatat seperti Mazmur 6:28, dalam Wahyu 3:5 tidak dipadamkan. Jadi itu persepsi yang berbeda. Nama saudara ada dalam kehidupan, buku kehidupan, tapi ketika kita tidak percaya dengan Yesus, nama itu dikeluarkan. Itu maksudnya. Nah, saudara, kita melihat sekarang firman yang terakhir, yaitu pasal yang ke-13, kematian yang kedua, dan lautan api. Nah, saudaraku, lautan api adalah satu yang sangat ngeri. Saya tidak mau orang pergi ke sana. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Bagaimana kalau keluarga kita mati dan kita lemparkan abu mereka ke dalam laut? Bagaimana kalau kita kuburkan mereka di tanah? Nah, ini jawabannya. Laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Tapi semua akan dihakimi. Lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan. Nah, kita pikir maut adalah last. Maut adalah pengakhiran. Tak. Kematian bukan pengakhiran. Maut bukan the last. Maut sendiri akan dilemparkan ke dalam lautan mati. Laut sendiri akan dibuang ke dalam lautan mati. Apa lautan mati? Itu adalah kematian kedua. Siang dan malam, pagi dan petang, tidak pernah berhenti. Api akan menyiksa orang yang ada di dalam. Termasuk maut, termasuk iblis, termasuk antikristus, termasuk nabi palsu, dan semua orang yang mengikuti dia. Jadi saya tidak mau orang pergi ke sana. Jadi mari kita injili orang. Supaya nama-nama mereka tidak akan terkeluar daripada buku kehidupan. Supaya mereka akan tetap berada dalam buku kehidupan. Dan mereka tidak dilemparkan keluar daripada buku kehidupan. Dan mereka tidak perlu sengsara di dalam lautan api itu. Mari kita menginjili. Mari kita bicara dengan anak-anak kita yang sudah terkeluar jalur kehidupan. Mari kita kongsi dengan teman-teman. Mari kita
membawa Injil ke berapa tempat yang boleh. Apa kesempatan yang ada kita coba bawa Injil untuk menyelamatkan mereka. Saudara, sebab saya tidak mau orang pergi ke neraka. Saudara, itu doa saya. Mari saudara, saya berdoa pelajaran ini membantu Anda untuk mencari pengharapan dan untuk membawa hidup Anda sungguh-sungguh mencari Yesus dan mencintai Yesus. Ingat, Yesus memberikan dunia 1000 tahun yang sangat baik. Tak pernah ada orang yang keluar daripada penganiayaan besar. Mereka ada 1000 tahun tahu. 1000 tahun untuk enjoy. Tuhan tidak dengan cepat kasih habis. 1000 tahun untuk mengenal, bertumbuh dan melakukan yang terbaik. Namun manusia memilih jalan yang menyimpang. Hati manusia itu, saudaraku, penuh dengan kekejian dan kejahatan. Mari jangan kita pula terjadi seperti itu. Ada 2 destinasi terakhir. Kehidupan kekal bersama Yesus di surga, ataupun secara teknikal di bumi baru, surga baru yang kita akan belajar minggu depan. Atau kematian kedua di lautan api selama-lamanya. Kita ada destinasi pertama, kehidupan kekal bersama Yesus. Atau destinasi kedua, di lautan api. Bila seorang pilot mau berlepas, dia akan beri masa. Tuan-tuan dan puan-puan, destinasi kita akan mengambil masa 5 jam dan 10 menit. Nah saudara, kalau Anda mendengar khotbah ini, destinasi kita sangat dekat. Kau hanya perlu menerima Yesus. Jangan pikir destinasi ini lama lagi. Saudara, kedatangan kedua dia tidak lama lagi. Mari kita buka hati. Mari kita siapkan diri untuk menerima, percaya dengan Yesus. Bagi saudara yang percaya dengan Yesus, mari jangan kita lepaskan kesempatan untuk menginjil dan untuk meneguhkan iman kita. Bahwa Tuhan yang menjanjikan semua ini pasti akan menggenapkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman, biar kami tetap dikuat teguhkan. Biar kami diberkati, dan kami juga tetap teguh di dalam iman, janji, dan masa depan yang Tuhan sudah janjikan. Sungguh pun dunia makin lama makin mencabar. Tapi inilah gambaran bahwa Tuhan bekerja untuk kesejahteraan masa depan kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Shalom. Kita jumpa lagi. Tuhan berkati.